ada sesuatu. Tapi sementara dia mulai menyesal, dia bilang kepada prajurit, coba naik ke atas. Jadi tentaranya berusaha naik ke atas. Dan apa yang dia lihat Bapak Ibu Saudara, di atas itu saudaraku ada seekor kepiting beracun beraksasa itu sedang mati, dan racun-racunnya turun dari atas. Dan kalau seandainya dia minum, dia akan mati karena dia tidak bisa melihat ke atas. Tapi itu Raja Wali bisa lihat bahwa kalau tuannya minum itu air, mati. Dia sayang sama Tuhan. Waktu tentaranya lapar, Tuanku, untung Tuanku tidak minum itu air. Airnya beracun. Dia langsung tersungkur, dia nangis, dia berteriak, dia saudaraku bersimpu di bangkai elang kesayangannya, bilang, ya ampun, elang ini begitu sayang sama saya, dia memperingatkan saya supaya saya tidak minum itu air beracun. Tapi karena saya haus, saya kehilangan seekor elang kesayangan. Saudara lihat, waktu saya baca, saudaraku cerita itu, kisah itu, saya mulai berpikir begini, ada begitu banyak tragedi-tragedi dalam hidup kita. Karena ketika kita memiliki cara melihat, cara berpikir kita itu tidak seperti apa yang Tuhan mau. Karena cara kita berpikir, cara kita meresponi sesuatu hanya karena apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan. Makanya saudaraku, kalau saudara pelajari, saya waktu saya siapin tadi, tiba-tiba saya diingatin ayat ini. Sementara saudara sedang menyembah, padahal saya ini tidak ada di ayat saya. Saya bacakan saudaraku, Yesaya 55. Ini ayat pembuka. Ya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Kalau saudara pelajari semua terjemahan versi bahasa Inggris, terjemahannya sama. Ya. Dia pakai begini, so. Ada beberapa terjemahan, tapi saya hanya pakai, karena saya di Alkitab saya kan ada 8 terjemahan ini, dan saya hanya pakai satu saja. Dia lihat, so. For my thoughts are not your thoughts, not or your ways my ways. Pikiranku bukan seperti pikiranmu, jalanku bukan seperti jalanmu. Seperti tingginya langit. Lo bayangin itu diikuti ayat berikutnya kan. Saya mulai menangkap begini, kalau kita tidak mengubah cara berpikir kita, habis kita ternyata. Karena Tuhan udah bilang begini, pikiranku itu beda dengan pikiranmu. Kalau pikiranmu, kalau haus minum langsung. Kalau pikiranku enggak, bahwa apa yang kau minum itu menentukan. Ya kan? Kalau pikiranmu, kalau kau lapar, makan aja. Kalau pikiranku enggak, kamu makan ini, pengaruh enggak ke tubuhmu? Kondisi tubuhmu siap enggak menerima makanan ini? Nah, pikiran Tuhan itu kan begitu loh. Nah, pikiran kita makanya bilang, seperti tingginya langit. Berarti pikiran kita ini harusnya kita ubah. Bukan lagi pikiran caranya kita berpikir, tapi pikirannya Tuhan dalam hidup kita. Itu yang akan menentukan kita mengalami berkat-berkatnya. Amin. Mengalami janjinya. Makanya saudaraku, kalau kita mengerti ayat ini, kita akan tahu begini, bahwa rancangan Tuhan, bahwa janji Tuhan, bahwa kehendaknya, apa yang ada di pikiran Tuhan, wow, itu mulia, itu indah, itu dahsyat dalam hidup kita. Amin. Nah, makanya kenapa kita harus change your mind, supaya Tuhan itu nggak memperlakukan kita seperti Farisi dan ahli Taurat. Kita berpikir bahwa begini, ya pikiranku terbatas, bolehkah kita kepal telapak tangan kita, Bapak Ibu Saudara, kita angkat semuanya. Menurut dokter kan, otak kita itu hanya sebesar kepalan tangan kita kalau dalam posisi tidak mencair. Nah, coba lihat kepalan tangan saudara. Nah, sebesar itu otak kita. Tapi kalau dia mencair bisa satu gayung, saudara. Karena dia berupa gumpalan. Makanya kalau itu katanya kalau mencair itu lumayan, satu gayung berapa liter tuh. Kau bisa bayangkan, pikiran kita terbatas. Tapi pikiran ini menentukan untuk kita mengalami rancangan Tuhan atau mengalami rancangan hantu. Tanya sebelahnya, rancangan Tuhan atau rancangan hantu? Ya kan? Tuhan, hanya dua pilihan kan? Tanya sebelahnya, mau mengalami rancangan Tuhan atau rancangan hantu? Tuhan, tuh ya kan? Beda-beda tipis. Yang mau mengalami rancangan Tuhan katakan yes. Change your mind. Sama-sama katakan change your mind. Saudara, makanya kalau saya kalau diminta training di sekuler, biasanya saya ngomong tentang tiga pengaruh yang dahsyat.
Saya hanya sekedar lewat aja tenang. Bahwa orang kalau nggak berubah pola pikirnya akan eksesnya 3. Yang pertama ekstrim, yang kedua eksentrik, maka yang ketiga eksklusif. Ya. Karena orang kalau pola pikirnya salah, sederhana, pasti ekstrim orangnya. Ekstrim itu artinya apa? Itu fanatismenya, itu berbeda sekali. Orang Kristen ekstrim banget gitu loh ya. Kalau beda aliran, wow itu dahsyat banget kan. Apalagi Protestan karismatik, isu itu berpuluh-puluh ratusan tahun menjadi sebuah ekstrim yang sangat menakutkan. Dianggap kita bukan orang Kristen ya. Orang karismatik dianggap sesat kan. Ya kayak agama yang berbeda, padahal sama-sama agama Kristen. Kenapa so? Itu keterikatan pola pikir. Makanya kan, saya KKR, saudara tahu ini saya cerita aja. Saya diundang KKR di Tabalong, Kalimantan Utara itu melewati 6 kabupaten. Saya udah siap, bukan? Karena brosurnya keren. Diundang, Pak, ditelepon berulang kali, Pak, ini KKR besar. Itu hall terbesar kapasitas 1.500, undangan kita 1.200. Ya kan, daerah kabupaten, saya harus butuh 5 jam sampai pulang pergi 10 jam. Saya dikawal sama Kapolres. Semua bayangin, baru sekali itu saya Pak Kapolres tunjukin pistol, Pak ini perjalanan 6 kabupaten, jadi saya bawa pistol. Ditunjuk, pistol lu Soyo. Bayangin pengkhotbah itu ada yang di sebelahnya bawa pistol Soyo. Wah keren ini kayaknya. Kayaknya ini pengalaman baru pikir saya itu. Gak ada kabar, gak ada berita bahwa akan terjadi sebuah peristiwa yang membuat saya kaget. KKR saya disabotase. Hanya karena apa? Panitia nggak tahu bahwa itu kan ibadah okumene, seluruh Kristen digabungkan dikumpulkan seluruh kabupaten itu, makanya hampir 1.200 orang dengan undangan sekitar 1.500 orang. Saya udah lihat rame mobil, itu besar sekali loh. Apa yang terjadi? Saya kaget, kok saya nggak khotbah di hadapan 1.500 atau 1.200, saya khotbah di hadapan 60 orang. Saya bertanya-tanya kan, tapi panitia belum ngomong. Tapi saya udah selalu menetapkan di hati saya mau khotbah di hadapan 2-3 ekor domba atau 1.000 domba, sama seperti Daud menggembalakan 2-3 ekor domba maksud saya. Jadi, energi saya sama, semangatnya sama, antusiasnya sama. Jadi saya khotbah tetap berapi-api, saya khotbah, orang dilawat oleh Tuhan. Pas pulang, panitia bilang begini, Pak, Bapak tahu kenapa Bapak nggak khotbah? Kenapa? Baru ketahuan, Bapak ternyata dari aliran karismatik ya. Loh, yang ngundang saya nggak tahu saya karismatik atau tidak, kan saya juga bingung kan. Jadi seluruh aliran okumene yang mayoritas 70-80% orang Protestan langsung buat rapat manuver, batalkan pembicara, undang pembicara yang lain. Bayang hanya hitungan 1 hari. Saudara lihat, orang kalau terikat pola pikirnya ekstrim begini, fanatisme yang berlebihan. Yang kedua, eksentrik apa? Eksentrik yang normal masih menurut saya masih oke. Tapi dalam konteks yang namanya keterikatan pola pikir, eksentrik itu apa? Saudaraku, kita menjadi aneh dan ganjil. Malah eksentrik yang sekarang ini saudaraku lebih kebablasan. Ya? Wah, bukan hanya saudaraku seluruh tubuhnya mungkin diraja-raja begitu supaya modelnya aneh ya kan. Malah bikin menakutkan, ada sampai dilobangi semua di sini-sini kan. Waduh, mengerikan sekali tuh. Sampai ada saya lihat foto itu di sini bolong kelihatan di dalamnya, eksentrik banget ya. Dia bilang, ya ini saya gitu. Tapi saya bilang begini, kenapa ini bisa begitu? Itu dia. Itu pintu gerbang iblis masuk kan, eksentrik. Kenapa dia terikat pola pikir? Yang ketiga, eksklusif. Eksklusif itu kita merasa lebih benar, lebih rohani, lebih hebat atau lebih ya dibutuhkan. Eksklusif ya kan? Merasa kita lebih jago dari yang lain. Merasa kita lebih punya karunia dari yang lain. Eksklusif akan membuat kita ini terpisah dari yang lain. Saudara lihat, ini yang terjadi. Kenapa? Keterikatan inilah yang membuat hari ini banyak orang eksklusif, ya kan? Sehingga kita akan menjadi orang-orang yang tidak pernah menyentuh hati Tuhan lagi. Padahal hati Tuhan itu bukan bicara eksklusif, bukan. Itu bicara inklusif. Kerajaan Allah itu bicara merangkul semua orang, terbuka kepada siapa saja. Kita ini merasa bahwa kita ini tidak ada bedanya dengan orang lain sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Tidak ada yang merasa bahwa dia sudahku, derajatnya kalau dia ini derajatnya beda sama yang lain secara rohani. Enggak, secara rohani kita ini sesama jongos, hamba. Ya kan? Alkitab berkata kita apa? Hamba.
Coba bilang sekali lagi sebelahnya, sesama hamba jangan sombong ya. Sesama hamba jangan sombong ya. Iya, itu kan identitas kita. Kenapa bisa terjadi? Itu dia kan. Biasanya saya sih ngomong itu di khotbah kantor-kantor, tapi hari ini saya cuma kilasan. Makanya kenapa kita harus hidup dengan a kingdom mindset? Karena saya tahu begini, untuk mengubah pikiran kita harus berpikir terus pikiran seperti apa yang kita bangun, how to-nya seperti apa, ya kan, tools-nya apa yang harus kita kerjakan, biar kita ini mendarat, biar kita ini tahu aplikasinya apa, cara mengembangkan pikiran kerajaan Allah sehingga kita berkata change your mind, seperti apa mengubahnya, kan artinya begini, konsepnya kita dapat, bahwa konsepnya berlandaskan kepada yang namanya kingdom, kerajaan Allah, punya mindset. Nah saudara lihat, saya tahu begini, keluarga atau pribadi yang berdampak selalu dipengaruhi oleh cara berpikir dari keluarga itu besar. Ya kan? Kalau keluarganya konservatif, kalau keluarganya saudaraku begitu ya kolot banget. Kenapa bisa kolot sekali? Karena cara berpikirnya tertutup. Tapi kalau keluarga-keluarga modern yang sudah tahu situasi, keadaan, perkembangan zaman, perkembangan teknologi, dia terbuka terhadap informasi, terbuka terhadap pengajaran, terbuka terhadap apapun, maka keluarga itu menjadi keluarga yang modern dan dinamis. Kenapa dia bisa menjadi kolot? Sederhana, karena cara berpikirnya terbuka, tertutup, ya kan? Nah, kapan bangsa yang besar terjadi? Ketika dipengaruhi pemikiran-pemikiran para pemimpin-pemimpin bangsa yang besar. Ketika pemimpinnya punya pikiran yang terbuka, open mind-nya terbuka terhadap semua hal, maka kita akan punya pemimpin yang besar. Kapan gereja akan menjadi sangat besar? Sederhana, ketika gembala dan seluruh pelayan-pelayan punya pola pikir yang sama, besar. Masalahnya gereja sekarang kan, gembala punya mimpi besar, pikiran besar, jemaat sama pengerja, wah malah nggak siap. Nah itu kan problem di gereja. Ada 1-2 orang malah mengkatnya, ya kan? Kenapa bisa? Karena itu dia tadi, keterikatan termahal dalam hidup ini adalah pola pikir. Anda bisa tumpang tangan, Anda bisa penuh Roh Kudus, tapi kalau pola pikir Anda terikat, kau akan menjadi troublemaker di gereja. Kau akan menjadi pembuat masalah di gereja. Kau bisa berbahasa roh, kau bisa doain orang sakit bisa sembuh. Karena Alkitab berkata, yang punya karunia juga akan ditolak di akhir zaman. Itu kan kata Matius pasal 7, jadi tidak menentukan. Karunia tidak berbanding lurus dengan penerimaan Tuhan di akhir zaman. Jadi jangan bermegah, oh saya bisa tumpang tangan nih orang sakit sembuh. Ya kan? Bukan orang-orang itu kata Tuhan, orang-orang yang mengenal aku. Enyahlah engkau hai pembuat kejahatan. Itu kata Matius ya. Berarti tidak berbanding lurus. Yang kita mau adalah begini. Kalau kita dipakai Tuhan, kalau Tuhan beri kita karunia, kalau Tuhan beri kita berkat-berkat yang luar biasa dalam hidup ini, mari terus izinkan Tuhan memperbaharui pola pikir kita, supaya kita tidak tertinggal, supaya kita tidak tersandung, supaya kita tidak menjadi batu sandungan. Yang setuju katakan dengan saya, amin. Ya, makanya saudaraku lihat, mari kita bangun Alfa Omega di gereja ini dari keluarga-keluarga yang punya pola pikir yang besar, yang berasal dari kerajaan Allah. Maka kita akan melihat gereja kita menjadi gereja yang punya kapasitas yang besar, amin. Dan ketika gereja besar, saya percaya pengaruhnya akan naik. Kita akan memberkati Manado, bahkan bangsa ini. Oh iya, itu dimulai dari mana? Keluarga-keluarga. Kita ubah pola pikir kita. Kita menjadi keluarga, menjadi suami, menjadi istri, menjadi anak-anak. Pola pikir kita terbuka. Pola pikir kita ini selalu punya respon yang benar. Ketika kita salah, kita harus berubah. Ketika kita dibilang tidak taat, kita belajar taat. Ketika kita berkata begini, iya saya perlu diubah hidup saya, kita berubah. Maka saya tahu begini, dampaknya bukan hanya keluarga saudara, gereja kita, kota kita. Saya tahu saudara, saya udah berulang kali, udah 1 tahun lebih bolak-balik ke gereja ini. Saya tahu gembala saudara, bapak ibu gembala dan pemimpin-pemimpin, wow, pola pikirnya keren, dahsyat, hebat, besar. Tapi kalau tidak didukung oleh jemaat dengan pola pikir yang sama, kita ini akan jalan-jalannya kayaknya lambat. So, mau gigi 5 nggak bisa, saudara masih gigi 5 pola pikirnya kan, gigi 1 ya. Ada malah yang netral terus, gak jalan-jalan. Ayo maju, jalan. Oh kita pak, cuma duduk diam aja ya kan. Saudara hanya panas-panasin bangku gereja. Ada amin? Oh ada amin juga. Gak,
Saya tahu begini, kalau semua kita menangkap, oh dahsyat, semua akan maju, semua akan bergerak. Tidak ada jadi penonton, semuanya akan jadi pelaku. Coba bilang sebenarnya, mari kita bantai spirit penonton di gereja ini, ya kan? Bantai habis, ya kan? Iya, Tuhan tidak pernah, saudaraku, menginginkan gerejanya itu cuma penonton, enggak. Perhatikan gereja mula-mula, nggak ada yang pasif, nggak ada yang diam, nggak ada yang jadi jemaat biasa-biasa. Nggak ada istilah jemaat biasa dalam gereja mula-mula. Semua melakukan bagiannya, semua berpartisipasi, semua melayani Tuhan, semua terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Kenapa? Pola pikirnya kingdom mindset. Amin, saudara. Nggak ada yang merasa begini, saya ini kan nggak sekolah Pak Pendeta. Oh enggak, Tuhan nggak lihat Anda dengan cara berpikir begitu. Saya ini buta huruf, oh Tuhan nggak lihat itu. Alkitab udah berkata dengan jelas, orang yang tidak dianggap oleh dunia ini dipakai mempermalukan apa yang berarti, ya kan? Loh ya, itu kata 1 Korintus pasal 1, kalau sudah pelajari pasal ayat 25, 26, 27, ya dong. Apa yang tidak berhikmat dipakai Tuhan mempermalukan orang berhikmat. Jadi pola pikirnya beda loh. Saudara berkata, Pak ini Pak, ya ampun saya ini dari latar belakang Jawa Pak, aduh Pak saya minder. Loh lihat, cara pikir Anda siapa yang menentukan? Anda sendiri. Siapa kita akan ditentukan oleh pikiran kita. Makanya Amsal 23 ayat 7, as a man think in himself, so is he. Seperti seseorang berpikir tentang dirinya, demikianlah dia. Jadi saudara yang berpikir. Tapi kalau kerajaan Allah, kalau Tuhan yang mempunyai kerajaan itu berpikir, itu berbeda dengan pikiran kita. Pikiranku bukan seperti pikiranmu. Pikiranku itu tinggi. Itu Yesaya 55 tadi berkata. Yang mengerti katakan amin. Intronya kelamaan, saya langsung masuk ya. Lihat. Mindset yang salah menentukan hidup yang salah. Mindset yang salah akan menentukan pelayanan kita salah. Mindset yang salah akan menentukan cara melayani kita salah. Ya kan? Kita akan menjadi jemaat yang salah. Yang penting saya datang ke gereja hari Minggu, yang penting saya lakukan bagian saya, cukup di situ. Tapi saudara tidak akan terhisap dalam komunitas besarnya. Saudara tidak akan terhisap dalam visi dari pemimpin saudara. Kenapa? Mindset Anda salah. Anda akan asik main sendiri. Ya kan? Itu dia. Mindset yang selalu akan membuat saudara selalu bermain untuk diri Anda sendiri, ya kan? Karena saudara akan menyembah diri kita, saudara akan melayani ego saudara, sama seperti Farisi dan ahli Taurat. Mereka melayani egonya. Mereka show off sendiri, saling pamer sendiri, kan? Itu mindsetnya Farisi udah jelas, salah kan? Yang dilayani apa? Egonya. Supaya orang saya lihat saya bajunya berjumbai-jumbai, kan? Salah kan? Yesus marah di situ. Kenapa? Mindsetnya salah. Makanya mindset salah itulah yang Tuhan mau ubah. Dan cilakanya Farisi dan ahli Taurat tidak pernah mau berubah. Makanya sampai cilaka-cilaka tadi. Nah saya berdoa bahwa setiap saya dan saudara adalah orang-orang yang mau diubah Tuhan mindsetnya. Amin. Kita mau mengubah pola pikir kita. Lihat saudaraku, Gideon melihat dirinya seperti apa. Waduh, begitu tentara musuh datang, diserang, dia bersembunyi loh saudara. Dia bersembunyi, pengecut banget. Tapi waktu Tuhan berbicara sama Gideon, Tuhan ngomong seperti realitasnya enggak? Enggak, Tuhan gak bilang, pengecut keluar kamu, enggak begitu. Dia lagi bersembunyi ketakutan, dia saudaraku, waduh, tiba-tiba Tuhan menampakkan diri dalam malaikatnya. Tuhan ngomong apa? Hai pahlawan yang gagah perkasa. Loh, posisinya Gideon match enggak? Enggak match. Lagi pengecut bersembunyi. Tuhan melihat dengan cara berpikir yang berbeda. Gideon berpikir begini, saya ini memang gak bisa apa-apa. Saya memang ini pecundang. Saya ini loser. Tapi Tuhan ngomong apa? Cara berpikirku beda samamu Gideon. Cara berpikirku, engkau pahlawan yang gagah perkasa. Lihat, ketika Tuhan sentuh pola pikirnya Gideon, jadi enggak dia? Jadi dia menjadi salah satu hakim terbesar, Gideon. Kenapa? Pola pikirnya disentuh sama Tuhan. Apa yang terjadi dengan si Yakub penipu? Oh, identitasnya jelas, penipu, saudara. Tapi Tuhan ngomong begini, apakah Tuhan melihat penipu itu? Enggak kan? Dia sentuh pola pikirnya, dia hajar dulu, dia patahkan dulu keegoannya, pangkal pahanya menjadi terplecok begitu, kegagahannya dihancurin dulu. Tuhan bilang begini, engkau pahlawan, kau pangeran, kau Yisrael,
The Prince of God, pangeranku. Wih, keren. Sejak identitas itu berubah, mindsetnya berubah. Aku ini Israel. Lahirlah sebuah bangsa yang besar, yang selalu diperhatikan dan dikasihi oleh Tuhan. Amin, so. Jadi lihat, cara kita berpikir tentang diri kita harus dirubah, ya kan? Maka kita akan jadi orang-orang yang punya pengaruh. Lihat, selalu begitu, so. Sindromnya sama. Selalu ketika Tuhan menyentuh pola pikirnya, pengaruhnya langsung berubah. Begitu orang di-change pikirannya, pengaruhnya berubah. Level hidupnya naik, kualitasnya naik. Ketika itu nggak pernah diubah, kita tetap pecundang, kita tetap pembuat masalah. Engkau akan menjadi troublemaker sampai Tuhan datang. Kau boleh rajin datang ke gereja, tapi tetap jadi troublemaker. Tapi di sini tidak ada troublemaker. Aminnya fals nih kayaknya. Di sini adalah orang-orang yang dahsyat dipakai Tuhan. Oh, tepuk tangannya fals nih kayaknya. Lihat, Yusuf, ya ampun saudaraku, itu benar-benar pemimpi. Mimpi mulu kan. Bangun tidur mimpi, bangun tidur mimpi. Kok tukang mimpi loh. Kan orang-orang sekarang bisa ngeledek dia kan. Wah, bukan hanya pembuat ini, benar-benar mimpi kali ya, gitu-gitu aja diledekin mulu kan. Tapi lihat, Tuhan melihatnya dengan cara yang berbeda. Tuhan punya pikirannya berbeda. Tidak bisa dibatasi oleh pikiran kita yang cuma sekepal tangan ini. Dia adalah Perdana Menteri yang menentukan nasib sebuah bangsa, yang menentukan hidup mati sebuah bangsa. Saya tahu begini, tidak peduli dari mana latar belakang hidup kita, tidak peduli apa yang sedang terjadi dalam hidup kita, tidak peduli suku mana kita berasal, tidak peduli latar belakang pendidikan kita, tidak peduli apa yang sedang kau alami, masalah seperti apapun. Saudara mungkin berkata, Pak, saya sakit hari ini. Realitasnya seperti itu, tapi cara berpikir Tuhan bukan seperti itu. Saya dulu berpikir begitu. Tuhan, kenapa saya lahir gak punya ayah? Dari sejak kecil saya gak pernah rasakan. Kenapa saya kehilangan ini? Kenapa saya gak punya ini? Kenapa saya begitu miskin sekali untuk hidup bertahan, untuk makan? Cara pikir saya kan begitu. Cara pikir Tuhan begini, kalau aku gak buat itu, kamu tidak akan jadi hambaku. Bisa jadi begitu kan? Oh iya, kalau Tuhan tidak izinkan sesuatu, maka dia tidak akan pernah izinkan. Tapi kalau Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita, keluarga kita, suami, anak, istri kita, cara pikir Tuhan itu berbeda dengan pola pikir kita. Cara pikir kita, waduh, kutuk apa dalam hidup? Saya dosa apa ya? Kan tidak melulu dosa kan? RAC mati 49, satu gereja itu 49 jemaatnya langsung rapture. Di sebuah gereja di Surabaya itu 49 langsung jemaatnya langsung ke sorga. Mau liburan. Belum lagi Kristen-Kristen yang lain. Orang bilang begini, ada apa dengan Indonesia? Jangan-jangan orang bilang, oh banyak sekali kata-kata sia-sia, kata-kata negatif. Tapi saya beritahu, cara pikir kita beda. Kalau Tuhan bilang rapture-nya lebih cepat, loh kok ngeri banget loh, itu kedaulatan Tuhan, ya kan? Cara pikir Tuhan itu berbeda dengan cara pikir kita, ya kan? Yang penting kan endingnya, kekekalan, kerajaan bersama dengan Tuhan, memerintah selama-lamanya. Iya dong, daripada baik-baik cara ya biasa sampai tua tapi tetap neraka, ya kan? Sama aja, ya kan? Ujungnya itu menentukan, ya kan? Goalnya itu menentukan, ya kan? Orang kayaknya, waduh begini, saya dengar begitu berita, saya cuma ngomong. Itu kan caramu berpikir, cara berpikir Tuhan beda. Kalau matinya baik-baik neraka, kamu mikir apa? Ya kan? Kok dia Pak sampai matinya stadium kanker, habis semua rumahnya, ini begini-begini. Itu cara berpikir Anda, cara berpikir Tuhan. Selalu Tuhan tidak pernah mengizinkan sesuatu tanpa ada yang namanya rancangannya. Yesaya 55. As my thought is not your thought. Pikiranku, rancanganku, bukan rancanganmu. Rancangannya selalu, skenario-nya adalah kekekalan. Yang mengerti katakan yes. Makanya saudaraku, hari ini kita izinkan, mari kita ubah pikiran kita supaya kita punya pengaruh yang besar. Dampak kita besar. Amin. Kalau enggak, dampak kita ya begitu-begitu aja. Seperti katak dalam tempurung, kelihatan hebat padahal nggak hebat gitu sebenarnya kalau kita nggak berubah pola pikirnya, ya kan? Nah makanya Roma 12 ayat 2 berkata, sama-sama kita baca 1-2 ya.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi apa? Berubahlah oleh pembaruan budimu. Kata Inggrisnya kan your mind. Sehingga kamu dapat apa? Membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan iya, jangan ngomongin yang sempurna dulu, yang baik aja kita susah bedain kalau nggak berubah pola pikirnya kan. Iya dong, kan ini ada tiga level kehendak Allah kan. Apa yang baik, berkenan, sempurna. Level tertinggi sempurna. Ngomongin sempurna aja kita belum bisa, apalagi ngomongin yang baik kan. Kenapa? Karena level paling dasar itu apa yang baik. Jadi orang kalau nggak diubah pola pikirnya, susah bedain. Ya susah bedain mana istri tetangga, mana istri sendiri, rumah sendiri, mana rumah saya, ya kan susah. Kenapa? Pola pikirnya kan. Susah itu uang pribadi atau uang kantor, susah bedain. Amin. Aminnya berat nih. Luruskanlah di hati masing-masing ya. Lihat bahasa dalam terjemahan bahasa Indonesia, bahasa Inggris sehari-hari. Dia bilang begini, contemporary English, dia ngomongin, don't be like the people of this world, but let God change the way you think. Mind itu kan pusat kita berpikir. Jadi artinya begini, kalau pikiran kita diubah, maka saya tahu begini, kita baru bisa mengerti kehendak Allah. Baru kita bisa menjadi pribadi yang menyenangkan Dia. Ya kan? Kapan kita bisa melakukan kehendak Allah dan berkenan kepadanya? Ketika change your mind. Ya kan? Ketika kita change your mind, baru kita masuk kepada level mengerti kehendak Allah dan bagaimana menyenangkan Dia. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara ingin menyenangkan Tuhan, boleh kalau lambaikan tangan. Oh, terpujilah Tuhan, amin. Nah, lihat saudaraku, ini statementnya Abraham Lincoln. Saya suka statement ini, bicara pola pikirnya. Kenapa dia menjadi presiden terbesar Amerika? I walk slowly, but I never walk backward, katanya. Saya ini berjalan pelan, tapi saya nggak pernah berbalik. Kenapa dia ngomong begitu? Karena dia punya pola pikir itu selalu tahu begini. Dia selalu merencanakan. Saudara, dulu dia itu nggak percaya Tuhan. Kalau saudara lihat sejarah hidupnya, dia mulai bertobat itu ketika dia mulai baca Alkitab. Ya kan, mungkin di filmnya nggak diberitakan, tapi kalau saudara baca sejarah hidupnya, dia mulai berlandaskan Alkitab itu sejak dia itu. Sejak itu dia mulai melejit. Hikmat-hikmatnya itu dahsyat. Sampai-sampai patungnya di Washington itu menjadi simbol kebesaran seorang Abraham Lincoln. Dengan duduk dengan megahnya. Patungnya besar sekali, megah sekali. Kenapa? Dia presiden yang punya hikmat yang luar biasa. Memutuskan di masa-masa yang kritis dan tetap mengandalkan Tuhan. Makanya dia punya moto, saya memang berjalan pelan. Pelan itu maksudnya apa? Saya tanya Tuhan dulu, saya berdoa dulu, baru saya memutuskan. Dan ketika saya sudah memutuskan, saya tidak akan pernah mundur, saya tidak akan pernah berbalik. Karena apa yang saya pikirkan, saya tanyakan kepada pikiran Tuhan. Saudara lihat, dia jadi orang besar. Dan saya melihat gereja ini akan besar, karena ada orang-orang yang mau mengubah pola pikirnya. Amin. Jangan lihat yang sekarang, jangan lihat. Lihat 5 tahun ke depan apa yang kita kerjakan. Gerejanya, gedungnya, pelayanan kita, pengaruh kita. Kalau kita izinkan mindset kita diubah, dahsyat. Saya nggak lihat gereja ini seperti ini. Saya lihat sesuatu yang besar. Penuh dengan jiwa-jiwa. Kenapa? Benih pikiran-pikiran besar sudah mulai ditabur bertahun-tahun yang lalu oleh pemimpin dan gembala, saudara. Dan saya percaya saudara akan terlibat dalam kegerakan yang besar di gereja ini. Ya, lihat. Ini loh, lihat. Bandingkan dengan apa kata firman Tuhan tentang Abraham. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dan tidak punya anak. Dan yang akan mewaris rumahku adalah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberi keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Saudara lihat, ini ayat turun pada usia 99 tahun. Sebelum pada usia 100 dia melahirkan Ishak. Saudara, tahun 86 maksudnya umur 86 dia gagal. Karena umur 85 dia menghampiri Sarah, dia pikir begini. Gila, dia ngomong sama istrinya, "Ma, kita ini sudah tua, udah begini, gigi sudah mulai ompong. Mana janji Tuhan bahwa kita akan menjadi bangsa yang besar?" Udahlah, malah kompromi sama istrinya. Udah,
pembantu kita di rumah, Hagar. Saudara lihat, 86 dia gagal. Lahir sebuah generasi prematur yang membuat hari ini 25 perang yang tidak pernah habis. Perang antara Kedar dan Kristen. Lahirlah Ismail. Saudara tahu, tapi pada waktu Tuhan meneguhkan kembali, bukan dengan yang namanya pembantumu, bukan hambamu itu yang jadi ahli warisku. Saudara lihat, dia 11 tahun melewati masa kegagalan dari umur 86 ke 99. Baru Tuhan berjanji begini. Tetapi datanglah firman Tuhan, demikianlah orang ini tidak akan menjadi ahli warismu. Hagar, Ismail itu tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu apa? Percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk apa? Memberikan negeri ini menjadi milikmu. Saudara lihat, mindsetnya Allah pada Abraham apa? Mindsetnya Allah kepada kita apa? Kalau mindsetnya kepada Abraham sederhana, saudara. Dia ngomong begini, saudara. Karena namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Abraham itu artinya Bapak mulia. Bukan sekedar itu lagi. Ketika Tuhan ubah namanya, Tuhan sedang meletakkan fondasi mindset yang baru kepada Abraham. Ketika dia mengubah namanya dari Abram kepada Abraham, dia sedang menghapus mindsetnya Abraham yang salah. Begitu dirubah namanya, terjadi yang namanya shifting dari yang namanya Abram mindset kepada kingdom mindset. Kau nggak kelihatan hanya mulia di hadapan orang, kau nggak kelihatan keren punya karunia. Kalau dalam konteks kita, kau bukan hanya kelihatan sekedar performance, tapi kau akan berbuah, bermultiplikasi, kau akan berdampak. Lihat juga, banyak anak itu bicara apa sih? Pengaruh besar. Banyak anak itu bicara apa? Kapasitasnya besar. Banyak anak itu bicara apa? Buahnya banyak. Banyak itu apa? Multiplikasi terjadi. Ketika Abraham dirubah mindsetnya, dengan titik baliknya namanya dirubah, multiplikasi terjadi. Bangsa yang besar. Ketika mindset kita diubah, pengaruh kita besar. Yang mengerti katakan asik. Iya kan? Makanya hari ini saudara, perlu kita mengembangkan kingdom mindset. Saya undang para pemain musik, saudara. Saya ubah, saudaraku, mindset saya dari sejak saya mulai berpikir begini. Iya ya, ya ampun, saya ini lahir dari orang desa, ya ampun ngomong aja nggak becus. Saya udah berulang kali pernah cerita, saya mindernya minta ampun, saudaraku. Introvertnya, pemalunya, kupernya tingkat tinggi. Oh, bukan lagi tingkat tinggi lagi, mungkin tingkat nasional. Ngomong nggak pede, bicara nggak pede, gemetaran terus totofore kalau maju ke depan. Ya ampun, nggak mungkin model saya bisa dipakai. Nggak mungkin saya keliling kemana-mana, nggak mungkin saya bicara dari kemanapun, nggak mungkin. Bahkan berdiri di hadapan ribuan orang nggak mungkin. Itu mindset saya. Mindset Tuhan bilang begini, bukan nah. Kamu bukan orang minderan, kamu bukan orang yang gagap, kamu bukan orang wong deso yang nggak bisa apa-apa, enggak. Tuhan ubah itu. Hari ini saya boleh berdiri di hadapan saudara, Tuhan mulai sentuh mindsetnya. Ketika mindset diubah, apa dikatakan? Pengaruhnya besar. Kau akan punya banyak anak. Itu bicara apa? Multiplication, multiplikasi. Saudara rindu itu terjadi? Ngelihat saudara. Yang pertama, mengapa kita perlu saudara? Sama-sama kita baca F ya. Tuhan tidak menciptakan apa? Anda menjadi biasa-biasa. Mari saudara, Lukas pasal yang ke-16 berkata, apa dikatakan? Engkau dipersiapkan, dipakai Tuhan untuk mempersiapkan apa? Jalan bagi membangun kerajaannya. Yohanes 14:12 berkata apa? Kita akan melakukan pekerjaan yang jauh lebih besar dari apa yang dikerjakan oleh Yesus. Wah saudara, Yesus ngomong, kau akan melakukan pekerjaan yang jauh lebih besar dari yang aku lakukan. Itu Yesus yang sendiri yang ngomong. Kalau Yesus yang ngomong, itu garansinya 100%. Anda bisa jauh lebih paham. Kenapa saudara? Oh iya, kita hidup di teknologi yang keren kan. Saudara lihat multimedia, saudara lihat orang yang memikirkannya. Wow, dahsyat Pak Hardi kan. Itu pengaruhnya zaman dulu nggak ada begitu. Bisa langsung disaksikan jutaan orang langsung masuk di YouTube.
Saudara lagi kebaktian, oh haleluya, khotbah saudara langsung didengarin, ya kan? Berarti jutaan orang bisa menyaksikan. Itu kan berarti di zaman kita akan melakukan jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat. Amin. Oh iya. Siapa yang percaya bahwa Anda bisa jauh lebih dahsyat dari dipakai Tuhan? Ya kan? Bilang sebelahnya, pastikan kamu ini jauh lebih dahsyat dipakai Tuhan, ya. Yang kedua, jika satu impian Anda mati, impikanlah impian yang lain. Amin. Ya dong, kita boleh gagal. Kita boleh punya yang namanya track record, ada begitu banyak hal yang salah, yang gagal kita pernah lakukan. Tapi jangan berhenti, jangan pernah mundur, jangan pernah tawar. Saudara mungkin berkata, Pak, saya lagi ngalami posisi dalam kondisi fisik saya ini benar-benar gagal, gak bisa buat apa-apa kondisinya. Tapi saya percaya begini, ada banyak orang-orang yang mengalami saudaraku cacat, justru dampaknya jauh lebih dahsyat. Ya kan? Seorang pelari terkenal yang cacat dari Amerika. Dulu orang berkata begini, mampus, habis dia. Habis kamu. Karena dia menjadi atlet harapan orang Amerika waktu itu. Tapi begitu dia kecelakaan, cacat, habis. Dia frustasi, depresi, mau bunuh diri. Tapi ada ibunya yang berkata, nak, coba engkau melihat seperti Tuhan melihatmu. Berpikir apa maksud Tuhan. Saudara tahu, sekarang dia menjadi atlet terbaik Amerika, atlet kursi roda terbaik, juara berkali-kali. Dia dipakai Tuhan. Kenapa? Impiannya menjadi atlet boleh mati karena kecelakaan itu membuat kakinya dua-duanya diamputasi. Tapi ketika dia mengubah mindsetnya, Craig menjadi atlet kursi roda ternama di Amerika. Kenapa? Boleh kita secara dunia ini mengalami kegagalan, tapi lihat mimpi Tuhan dalam hidup Anda tidak pernah digagalkan oleh dunia ini. Oh iya, ya dong. Saudaraku, sepertinya kita ini gak bisa dikuliahkan. Oh aduh Tuhan, keluarga saya gak bisa kuliahin saya. Oh Tuhan, saya gak bisa kerja di posisi seperti dia. Menurut dunia Anda tidak bisa, tidak memenuhi kualifikasi untuk sampai di situ. Mimpi Tuhan tidak pernah bisa dibatasi oleh kualifikasi manusia. Iya dong, Tuhan bisa bawa saudara naik. Mimpikan terus apa yang menjadi pikiran Tuhan. Amin. Makanya Marshall Falk berkata begini, seorang jenderal ternama Amerika, dia ngomong begini, seseorang tidak pernah dikalahkan sampai ia menerima keadaannya sebagai kekalahan. Kapan Anda menjadi kalah dan loser, pecundang, sederhana? Ketika engkau berkata, iya memang saya ini pecundang, maka jadilah seperti itu. Kapan sudah berkata, wah saya ini manusia yang sial, wah saya gagal, saya begini, waduh. Saya percaya begini, jadilah seperti itu. Hanya orang yang menerima kekalahannya sebagai kekalahan lah, pada titik Anda tidak akan pernah bisa berubah lagi. Tapi ketika Anda berkata begini, saya boleh gagal di masa lalu, tapi saya akan bangkit karena mimpi Tuhan, karena rancangannya tidak akan pernah digagalkan oleh apa yang terjadi di dalam dunia ini. Karena rancangannya adalah rancangan kekekalan. Amin, saudara. Pekerjaan besar adalah tumpukan-tumpukan dari pekerjaan-pekerjaan kecil. Jadi kalau hari ini jadi Asher lah yang keren. Karena Tuhan akan bawa kita dalam dimensi yang lain. Saya lihat dress code-nya Ashernya keren banget, saudara. Saya langsung bersinar-sinar melihat waktu Milan. Wow, luar biasa. Saya lihat permainan musiknya semua, wow, mantap sekali ya. Jadi makin semangat loh ya. Energi saya jadi berlipat-lipat. Saya mau khotbah 2 jam, tapi saya, saudaraku, pikir gak boleh, harus selesaikan. Yang terakhir, saudara, jangan terima keadaan yang biasa-biasa. Karena kita adalah generasi yang extraordinary, melakukan hal-hal yang luar biasa karena kita melayani Allah yang luar biasa. Allah yang kita sembah itu Allah yang luar biasa. Maka saya tahu begini, ada DNA yang luar biasa di dalam saudara. Karena benih Allah yang besar, yang luar biasa itu ada di dalam kita. Jadi kalau Allah yang kita sembah adalah Allah yang extraordinary, maka saya percaya begini, maka mindset kita harusnya, oh saya ini luar biasa, saya beri pengaruh. Amin. Sama-sama soal lihat. Anda jangan sampai kehilangan yang terbaik dari Tuhan. Apakah Anda adalah ikan yang besar di dalam kolam yang kecil, atau ikan yang kecil berada di dalam kolam yang besar? Ada orang berkata, Pak saya mau ikan yang besar di kolam yang besar, ya kan? Selalu begitu pilihan ketiga, ya kan? Tapi kalau diberi pilihan, pastikanlah kita tidak selamanya di gedung yang ini. Ada gedung yang besar. Berapa lantai? Oh, lantai 6 menara doa, lantai 5 itu untuk kantor, lantai 4, oh itu kebaktian
Anak sekolah minggu rising youth, wah, lantai 3 ibadah utama, lantai 2, lantai 3 itu bisa tempat parkir atau tempat yang lain untuk kita buat sesuatu, kelas-kelas pemuritan. Oh iya, kenapa? Jangan terima keadaan yang biasa, saudara. Halo? Itu kingdom mindset. Pikiran kita harus berpikir, pikiran Allah kita besar, kenapa kita berpikir kecil, ya kan? Iya dong, masa kita selamanya di ruangan ini? Saudara percaya bahwa kita akan punya ruangan yang jauh lebih besar? Saudara percaya bahwa layanan kita skalanya bukan lagi skala satu kota? Aminnya kayaknya lebih kuat sebelah kanan saya. Oh ya, puji Tuhan, ya kan? Oh iya, kita bukan hanya sekedar itu. Oh saudara, saya berdoa ketika kita punya mimpi besar, sementara kita khotbah itu langsung live. Wow, dipancarkan, wow itu keren kan? Bukan hanya lewat radio langsung didengarin khotbah-khotbahnya gembala, semua orang khotbah di sini, tapi bila perlu langsung line langsung di udara, bus. Bisa disaksikan langsung. Oh iya keren. Di Jakarta tuh begitu selesai khotbah langsung saudaraku. Media langsung bisa menyaksikan. Saya tahu itu tidak pernah lahir secara biasa-biasa. Karena ada orang-orang yang berpikir melihat masa depan dengan ketajaman rohani adalah merupakan anugerah untuk melihat ke dalam yang tidak kelihatan. Kita jangan melihat yang sekedar kelihatan. Amin. Bolehkah saudara lihat sekeliling saudara sapu dulu bahwa orang-orang yang duduk di sebelah saudara satu kali dia akan jadi orang besar dan hebat. Coba lihat dengan cara mata yang berbeda, cara pandang berbeda. Lihat, dia calon pengusaha hebat, calon hamba Tuhan yang dahsyat besar. Oh, saudara bisa lihat pemain musik kita, mereka akan konser di hadapan puluhan ribu orang. Oh, saudara akan lihat pengkhotbah kita, oh diundang kemana-mana. Loh iya, itu saudara ketawanya fales atau ketawa iman ini? Kalau Sarah ketawanya saudara lihat calon-calon pengusaha besar di sebelah saudara? Saudara lihat calon pejabat-pejabat di kiri kanan saudara? Loh, pejabat yang takut akan Tuhan loh ya. Saudara lihat, anak-anak muda kita akan menjadi orang-orang yang memegang posisi strategis. Saudara akan lihat ada artis-artis rohani yang takut akan Tuhan dari keluarga ini. Wah, itu namanya apa? Kingdom mindset. Jangan lihat yang sekarang. Ketika kita percaya bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu, kata Tuhan. Rancangan kita selalu dibatasi oleh pikiran kita, latar belakang masa lalu dan kondisi ekonomi kita sekarang. Rancangan Tuhan tidak dibatasi oleh itu. Rancangan kita selalu dibatasi oleh kondisi fisik kita, lemah, cacat atau tidak lengkap. Rancangan Tuhan tidak seperti itu. Amin. Yang setuju katakan yes. Mari kita datang kepada Tuhan. Saudara, saya jemput kita bangkit berdiri. Ini tema yang profetik sekali, saya tahu begini. Supaya kita tidak lagi, saudaraku, seperti farisi-farisi ahli Taurat hanya menjadi orang-orang pembuat masalah yang tidak jadi berkat, jadi batu sandungan, atau menjadi orang-orang yang sering tersandung. Tapi kita akan menjadi pemenang, menjadi orang-orang yang punya pengaruh yang besar. Mari coba lihat pola pikir saudara. Coba sebentar 1 menit ini saudara. Coba lihat apa penghalang pola pikir saudara. Dari 3 poin itu mungkin saudara berkata, saya ini orang biasa-biasa. Selalu menerima yang biasa, saya ini ya dari sononya begini. Saudara. Coba semua pejamkan mata saudara. Coba lihat dengan pola pikir saudara, ya ampun saudaraku. Kita ini ya begini-begini saja. Oh saya sakit, saya bakal begini-begini saja. Saya tidak bisa menjadi history maker. Saudara mungkin berkata, ya ampun saya begini kondisi fisiknya, latar belakang keluarga saya, ekonomi saya, pendidikan saya tidak seberapa. Oh saya akan begini. Saudara, kingdom mindset bukan begitu. Melihat seperti Allah berpikir. Abraham dirubah mindsetnya. Abraham, engkau bukan hanya sekedar keren secara penampilan mulia, tapi engkau besar, punya pengaruh besar. Anak-anakmu akan banyak. Namanya dirubah, berarti mindsetnya dirubah. Gideon pengecut itu dirubah menjadi pahlawan yang dahsyat. Engkau juga akan dipakai menjadi pahlawan. Oh, pemimpi-pemimpi akan dirubah menjadi orang-orang yang duduk di kursi-kursi pemerintahan seperti Yusuf. Karena Tuhan tahu Tuhan kita besar dan Dia ingin kebesarannya terjadi dalam hidup saudara. Oh God, terima kasih. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal.
Mari jangan lihat yang sekarang. Mari katakan, Tuhan, Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu. Jangan lihat yang sekarang. Dia lebih tahu cara untuk membuka. Dia bisa membuka jalan-jalan kita. Engkau yang lebih. Oh, rancangannya itu dahsyat, bukan seperti rancangan kita. Cara untuk sekali lagi, imani saudaraku, Engkau yang lebih tahu Tuhan. Engkau yang lebih tahu. Ubah mindset kami Tuhan hari ini. Oh God Jesus. Tidak ada lagi pecundang-pecundang. Tidak ada lagi troublemaker. Kami bukan hanya sekedar bermimpi. Bukan karena fisik kami. Oh God. Oh, dengan iman katakan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Dengan iman ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Saya tidak punya banyak waktu untuk mendoakan saudara. Tapi dengan roh saudara, coba lihat di tempat duduk saudara dengan mata yang terpejam. Apa yang menghalangi kita hari ini? Alsu berkata, saya lagi sakit Pak, saya tidak bisa melihat ada hal yang besar Tuhan mau kerjakan dalam hidupku. Atau saudara berkata, saya ini sering mengalami ketinggalan dalam banyak hal. Saudara mungkin berkata, otak saya, intelektual saya ini terlalu rendah. Apa yang membatasi kita hari ini? Apakah ekonomi? Apakah status sosial? Apa penyakit? Apakah saudara berkata begini, Tuhan, masa lalu saya hancur Tuhan. Saya punya masa lalu yang kelam. Saya punya masa lalu yang berat, hancur. Tuhan tidak lihat masa lalu kita hancur atau kelam. Tidak lihat saudara lagi sakit atau tidak. Cara dia melihat, cara dia berpikir itu berbeda. Saudara berkata, Tuhan, saya punya hutang yang banyak, saya nggak tahu mau buat apa lagi. Tapi ketika Tuhan mengubah mindset Anda, Dia akan naikkan Anda naik level lebih tinggi. Jangan izinkan saudara terikat dengan pola pikir. Saudara berkata, saya dari desa Pak, saya ini bodoh sekali. Saya tidak tahu. Saudara berkata, saya udah tua, saya nggak bisa buat apa-apa lagi. Saya tahu, kalau kau meresponi Tuhan hari ini, saya percaya Dia akan mengubah engkau. Dia akan menyebut engkau dengan nama yang khusus, nama yang spesial. Dengan nama yang paling mulia Dia akan panggil engkau. Dia akan bawa engkau naik dalam dimensi yang lebih tinggi. Gereja ini akan dibawa naik dalam dimensi yang lebih besar. Akan muncul orang-orang besar di gereja ini. Tuhan akan munculkan pengusaha-pengusaha yang takut akan Tuhan, yang akan kapasitasnya diperbesar oleh Tuhan. Akan muncul orang-orang yang duduk di pemerintahan dengan kapasitas yang lebih besar. Akan lahir hamba-hamba Tuhan yang besar dari gereja ini. Karena Tuhan tidak mau dibatasi oleh pikiran kita. Dengarkan ini saudara. Dengarkan ini. Apa yang membatasi Tuhan sehingga Dia tidak bisa memakai engkau dengan dahsyat? Pikiranmu yang membatasi Tuhan. Dengarkan ini.
Tidak ada yang bisa membatasi Tuhan kecuali pikiran Anda. Ketika pikiranmu berkata aku nggak bisa, maka Tuhan tidak bisa mengubah saudara. Masa lalu Anda tidak bisa membatasi Anda. Kondisi fisikmu tidak bisa membatasimu. Status ekonomi dan apapun tidak bisa membatasi kita. Karena dia bisa memakai kita dengan dahsyat. Tapi musuh terbesar kita adalah pikiran yang membatasi Tuhan. Mari kita bertobat, ampuni semua kami yang membatasi Tuhan bekerja. Tuhan bilang pikiranmu terlalu kecil nak. Aku tidak bisa bekerja, kenapa? Engkau membatasi aku, kata Tuhan. Jangan batasi Tuhan. Jangan batasi Tuhan dengan tabungan saudara. Jangan batasi Tuhan dengan deposito saudara. Jangan batasi Tuhan dengan jabatan Anda hari ini. Tuhan bisa bawa lebih lagi. Tuhan bisa bawa lebih lagi, kata Tuhan. Itu kingdom mindset-nya Tuhan. Jangan berhenti di zona nyaman. Saudara berpikir begini, saya sudah nyaman, gak perlu berpikir besar lagi. Musuh kita adalah pikiran-pikiran yang nyaman. Ku percaya Kau Tuhan yang Katakan dengan iman saudara. pernah Hancurkan semua belenggu-belenggu pikiran kami Tuhan. menjadikanku lebih Yang membatasi Tuhan bekerja dalam hidup kami. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Yang wanita saya Janji dengan iman, hai wanita-wanita, hancurkan belenggu pikiran kecil kita. Shikarabaku. Aku berdoa Tuhan siang ini, biar setiap wanita-wanita yang hari ini hadir, semua belenggu pikiran mereka yang menghalangi Tuhan bekerja dengan besar, dihancurkan hari ini, dicabut dalam nama Yesus Tuhan. Inaramakuta. Tidak peduli kau duduk di kursi mana, hari ini izinkan Tuhan mengubah mindsetmu. Pria-prianya Tuhan, sekali lagi dengan lembut katakan, dengan iman, hancurkan semua belenggu pikiran, katakan, ku percaya. Ku percaya Oh God, Tuhan aku berdoa hari ini setiap kami para pria-pria, dari depan ke belakang, kiri kanan. Oh God, belenggu-belenggu dalam pola pikir kami yang membatasi Tuhan, kami cabut hari ini dari pria-pria Tuhan. Yes God. Mari lebih sungguh dengan iman katakan, kami percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Sekali lagi dengan penuh iman dan keyakinan kata, Percaya Kau